Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Kartika dan Anindya Ulaya. Di sini kami ingin mempresentasikan KD 3.2 menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa. Pengertian produk. Produk adalah segala sesuatu baik yang bersifat fisik maupun non-fisik yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Dalam menganalisis produk yang dibuatnya, seorang wirausaha dapat mengklasifikasikan ke dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama, produk primer, yaitu produk-produk yang mengacu pada penggalian sumber daya alam. Yang kedua, produk sekunder, yaitu produk yang mengacu pada pengolahan atau pemrosesan bahan baku menjadi bahan jadi. Yang ketiga, produk tersier, yaitu produk yang mengacu pada peralatan dan pelayanan jasa. Jenis kemasan berdasarkan struktur. Yang pertama ada primer, yang kedua ada sekunder, dan yang ketiga ada tersier. Menganalisis bidang produk barang. Produk yang berupa barang dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya, karakteristik atau sifatnya, dan tujuan pemakaiannya. Yang pertama, berdasarkan tingkatan atau levelnya. Produk barang dapat dikelompokkan menjadi A. Inti produk, yaitu manfaat atau jasa inti yang diberikan produk barang tersebut. B. Wujud produk, yaitu karakteristik yang dimiliki produk yang berupa mutunya, corak atau ciri khasnya, merek, dan kemasannya. C. Produk tambahan yang disempurnakan, yaitu menggambarkan kelengkapan atau penyempurnaan dari produk inti. 2. Berdasarkan karakteristik atau sifatnya. Produk barang dapat dikelompokkan menjadi A. Barang tahan lama atau durable goods, yaitu barang yang berwujud biasanya bisa bertahan lama dengan berkali-kali pemakaian. B. Barang tidak tahan lama atau non-durable goods, yaitu barang berwujud yang biasanya dikonsumsi satu atau beberapa kali pemakaian. C. Jasa atau servis, yaitu kegiatan manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dibeli. Ketiga, berdasarkan pemakaiannya. Produk barang dapat dikelompokkan menjadi A. Barang konsumsi atau consumer goods, yaitu barang yang digunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dan tidak untuk dikomersilkan. B. Barang industri atau industrial goods, yaitu barang-barang yang diproduksi untuk membuat barang lain atau menjalankan suatu organisasi atau bisnis. Menganalisis bidang produk jasa. Jasa adalah produk yang tidak nyata atau tidak dapat dilihat, tetapi hanya dapat dirasakan ketika dikonsumsi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bidang usaha jasa yaitu: pertama, memasang papan merek atau logo yang mencolok, menarik dan dapat dibaca dari kejauhan. Kedua, memasang lampu terang dan berwarna-warni. Ketiga, menyebarkan pamflet tentang jasa yang ditawarkan. Keempat, mengadakan demonstrasi cara pembuatan barang atau perbaikan secara menarik. Kelima, memberi potongan harga atau harga khusus bagi pelanggan setia. Keenam, mempromosikan jasa melalui alat-alat promosi yang tetap. Jasa merupakan produk yang tidak berwujud dan mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu sifat jasa yang tidak bersifat fisik, walaupun berkaitan dengan produk fisik, sehingga tidak dapat dilihat atau dirasakan sebelum dibeli. Yang kedua, inseparable, yaitu sifat jasa yang tidak dapat dipisahkan antara proses produksi dan konsumsi, sehingga interaksi antara produsen dan konsumen sangat menentukan. Ketiga, variabel, yaitu sifat jasa yang mempunyai berbagai variasi bentuk, kualitas, dan sejenisnya, tergantung dari siapa, kapan, dan di mana produk tersebut dihasilkan. Keempat, perishable, yaitu sifat jasa yang mudah rusak atau hilang karena ketidakmampuannya untuk disimpan. Perencanaan produk usaha.
Komponen penting dalam perencanaan usaha, mengetahui betapa pentingnya perencanaan usaha untuk memulai bisnis. Maka penting juga untuk mengetahui komponen perencanaan usaha. Hal tersebut karena komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain agar usaha dapat berjalan sesuai rencana. Berikut ini beberapa komponennya. 1. Deskripsi usaha. Komponen perencanaan usaha yang pertama dan menjadi bagian penting dalam sebuah usaha yang dijalankan, yaitu adanya deskripsi usaha. Deskripsi usaha sangat penting karena bisa menjelaskan kepada pihak yang terkait mengenai penjelasan usaha yang akan dijalankan. Deskripsi usaha berguna untuk memberitahu kepada pihak terkait mengenai ide usaha yang akan dilakukan. Dengan demikian, mereka akan mengerti informasi bisnis yang akan diliris. Untuk usaha yang lebih besar, maka sebaiknya diinformasikan kepada setiap stakeholder. 2. Strategi marketing. Setelah menentukan deskripsi usaha, maka dalam perencanaan usaha yang tidak kalah pentingnya yaitu menentukan strategi pemasaran. Strategi pemasaran meliputi mempelajari kelebihan dan kekurangan produk kompetitornya. Seperti halnya bertempur di medan perang yang memerlukan strategi. Untuk memulai sebuah usaha pun memerlukan strategi marketing yang bagus. Hal tersebut berfungsi agar produk atau jasa yang dihasilkan dapat diterima di pasaran. 3. Riset pasar. Melakukan riset pasar dari produk yang akan dihasilkan merupakan salah satu bagian penting dari perencanaan usaha. Riset pasar meliputi mempelajari selera konsumen, salah satunya dengan demikian produk yang akan dihasilkan dapat mudah diterima oleh pasar. 4. Implementasi pada proses produksi. Setelah menjalankan komponen perencanaan usaha yang telah dijelaskan sebelumnya, maka menjadi yang tidak kalah penting yaitu mengimplementasikannya pada kegiatan proses produksi. Peluncuran produk dari menjalankan perencanaan usaha yang matang agar jatuh lebih baik. 5. Pemantauan produk. Perencanaan usaha selanjutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pemantauan produk, seberapa besar produk tersebut dapat diterima di pasaran, sehingga dapat diketahui kekurangan produk yang kurang disukai oleh pasar untuk perbaikan. Memulai sebuah bisnis, terutama memulai peluncuran di produk atau jasa, harus senantiasa dipantau kegiatannya di pasaran. Hal tersebut penting untuk dilakukan guna evaluasi seberapa besar keberhasilan produk yang dihasilkan dapat diterima di pasaran. 6. Memaksimalkan manajemen operasional. Jika kelima tahapan sebelumnya telah dilakukan, maka selanjutnya adalah melakukan komponen perencanaan usaha dengan mengatur manajemen operasional. Manajemen operasional meliputi pengaturan peralatan untuk proses produksi dan penggunaan bahan baku. 7. Estimasi biaya. Memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan tidak kalah pentingnya untuk memulai usaha. Estimasikan biaya yang akan dikeluarkan ketika akan memulai usaha. Perhitungan biaya tersebut sangat penting untuk memperhitungkan laba rugi. Jangan sampai biaya yang dikeluarkan lebih besar dari hasil yang didapatkan. 8. Evaluasi. Komponen yang terakhir dalam komponen perencanaan usaha yaitu meninjau ulang dari keseluruhan komponen perencanaan yang telah dilakukan. Jika berhasil, maka dapat dengan mudah untuk menuai keuntungan.
Jika tidak, berarti ada yang salah dalam menjalankan perencanaan usaha. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan usaha. 1. Adanya perencanaan yang tepat dan matang serta dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Adanya visi misi dan dedikasi yang tinggi dalam usaha. 3. Adanya komitmen yang tinggi. 4. Adanya dana yang mencukupi untuk usaha. 5. Adanya SDM yang handal dan teknologi yang memadai. 6. Adanya manajemen yang baik. 7. Adanya peningkatan permintaan barang dan jasa. 8. Adanya keterampilan dan pengalaman dalam bidang usaha. 9. Adanya kecocokan minat dan kesenangan pada bidang usaha. 10. Adanya kebutuhan konsumen yang terpuaskan. 11. Adanya sarana dan prasarana penunjang usaha yang memadai. Peluang usaha barang dan jasa. Ada banyak sekali contoh peluang usaha yang bisa kita temui saat ini. Salah satunya adalah bisnis online yang saat ini sedang booming di Indonesia. Beberapa peluang usaha online saat diantaranya: 1. Menjadi dropshipper dan reseller. 2. Menjual jasa penulisan artikel. 3. Menjadi blogger profesional. 4. Menjual jasa desain grafis. 5. Menjual jasa pembuatan website dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.